31 Agustus 1971 menjadi hari di mana nama Makassar tak lagi dipakai untuk nama kota itu. Kota itu telah resmi diganti namanya oleh pemerintah Orde Baru menjadi Ujung Pandang. Meski baru diresmikan di tahun 1971, nama Ujung Pandang sudah santer terdengar sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap bahwa nama Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal kota Makassar kala itu telah dihuni oleh orang-orang dari berbagai suku dan etnis yang berbeda-beda. Kota Makassar telah menjadi kota multibudaya. Agar nama Makassar tidak terkesan diskriminatif, maka nama kota itu beralih menjadi Ujung Pandang. Nama Ujung Pandang sendiri berasal dari salah satu kampung yang ada di Makassar. Kata Ujung Pandang berasal dari sebuah benteng milik kerajaan Goa yang memang bernama Ujung Pandang. Benteng Ujung Pandang didirikan pada tahun 1545 oleh Raja Goa kala itu, Tuni Palangga. Diubahnya nama Makassar menjadi Ujung Pandang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat asli Makassar. Mereka merasa daerahnya telah diambil alih. Mereka merasa telah kehilangan rumah mereka sendiri. Mereka tidak terima dengan pergantian nama kotanya menjadi Ujung Pandang. Bagi suku Mangkasara, nama Makassar telah mendarat daging di tubuh mereka. Nama Makassar tidak hanya melambangkan kota mereka saja. Ada sejarah dan peristiwa panjang di balik nama Makassar tersebut. Terlalu sia-sia rasanya jika menggantinya dengan nama Ujung Pandang. Makassar adalah sejarah. Makassar adalah kisah. Makassar adalah budaya. Itulah kalimat yang merepresentasikan kegundahan masyarakat Ujung Pandang kala itu. 13 Oktober 1998, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yang notabene adalah presiden yang berasal dari Sulawesi Selatan. Beliau memutuskan untuk mengganti kembali nama Ujung Pandang menjadi Makassar. Pergantian nama ini tentu saja mendapat dukungan dari masyarakat dan anggota DPRD setempat. Alhasil, nama Ujung Pandang pun kembali diubah menjadi Makassar. No more Ujung Pandang, this is Makassar. Dalam perkembangannya, kedudukan kota Makassar baru secara resmi dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 sebagai kota praja. Kedudukan kota praja pada dasarnya sejajar dengan kedudukan daerah tingkat 2 yang statusnya dinyatakan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960. Pada tahun 1965, kedudukan kota praja Makassar ditingkatkan menjadi kota madya. Pada umumnya, perkembangan kota Makassar di awal-awal memang tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini tak terlepas dari kondisi pada waktu itu, di mana sejak tahun 1950 telah terjadi pemberontakan terhadap pemerintah negara Republik Indonesia oleh sebuah organisasi yang bernama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII. Pemberontakan ini tidak hanya mengganggu kestabilan politik, tetapi juga perekonomian dan sosial masyarakat. Fokus pemerintah ada pada mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keamanan, sehingga urusan ekonomi dan sebagainya seolah terabaikan. Barulah di tahun 1965, kota Makassar menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada waktu itu, stabilitas politik telah tercapai. Negara telah berada dalam keadaan yang stabil. Pemberontakan telah berhasil ditumpas, termasuk diantaranya pemberontakan PKI. Uniknya, pembangunan baru nampak berjalan setelah pemerintah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan perjudian pada tahun 1969. Izin mengadakan kegiatan perjudian ini sukses meningkatkan pendapatan pemerintah. Meskipun kita ketahui bersama kalau kegiatan perjudian itu dihentikan usai mendapat protes dari tokoh-tokoh agama. Selain itu, Makassar ternyata mengalami masalah rumit lainnya. Makassar semakin dihuni dengan banyak orang. Bangunan demi bangunan satu persatu mendiami wilayah Makassar.
masyarakat banyak yang berbondong-bondong datang ke Makassar, menjadikan wilayah Makassar semakin sempit dan padat. Sekedar tambahan, wilayah Makassar pada waktu itu hanya sekitar 21 km persegi saja, sangat-sangat kecil dan sempit pastinya. Tahun 1971, Makassar berhasil mendapatkan wilayah tambahan dan luas wilayahnya menjadi 175 km persegi. Pada titik inilah Makassar berganti nama menjadi Ujung Pandang. Selama ini, kita mungkin menganggap bahwa kota Makassar itu hanya ada satu, dan kota itu berada di Provinsi Sulawesi Selatan, serta merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri. Well, tahukah kalian kalau sebenarnya di dunia ini terdapat dua buah kota yang bernama Makassar? Selain kota Makassar yang ada di Sulawesi Selatan, masih ada satu kota lagi yang juga bernama Makassar. Adalah sebuah kota kecil yang berada di Provinsi Western Cape, Afrika Selatan. Kota ini juga bernama Makassar, tapi dengan huruf C, bukan dengan huruf K. Nah, berbeda jauh dengan kota Makassar yang ada di Indonesia, kota Makassar di Afrika Selatan ini termasuk ke dalam kota kecil apabila dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Afrika Selatan. Kota ini memiliki jumlah penduduk yang amat sedikit, dengan jumlah penduduk hanya mencapai 38.136 jiwa. Lalu, kenapa namanya bisa sama? Apakah kota Makassar di Afrika Selatan ini memiliki kaitan dengan kota Makassar yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah iya. Keduanya memiliki sebuah hubungan, dan bahkan bisa dikatakan cukup erat hubungannya. Untuk mengetahui seperti apa hubungannya, maka mari kita menyimak catatan sejarah yang ada. Mari kita berkenalan dengan sosok Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari Al-Bantani. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia, sekaligus seorang guru besar agama Islam pada zamannya. Beliau adalah sosok yang berjasa mengajarkan agama Islam kepada orang-orang terdahulu, utamanya di Kesultanan Goa kala itu. Sayangnya, ketika Kesultanan Goa kalah dalam peperangan melawan Belanda, beliau kemudian diasingkan ke daerah Banten. Di Banten, beliau tetap berdakwah dan menyebarluaskan ajaran agama Islam. Sebelum akhirnya, Kesultanan Banten pun juga berhasil ditaklukkan oleh Belanda, sehingga membuat Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke sebuah negara yang bernama Sri Lanka. Walaupun dalam masa pengasingan, Syekh Yusuf tetap aktif dalam menyebarkan agama Islam, tetap aktif dalam berdakwah. Di Sri Lanka pun, Syekh Yusuf mendapatkan ratusan orang yang mau menjadi muridnya. Kebanyakan muridnya tersebut berasal dari India bagian selatan. Bahkan, salah satu ulama besar India yang bernama Syekh Ibrahim Mian juga merupakan salah satu murid dari Syekh Yusuf ini. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf kerap kali mendapat kabar mengenai kondisi Indonesia melalui para jemaah haji yang kerap singgah di Sri Lanka kala itu. Hal itu lantas membuat Belanda menjadi marah dan memutuskan untuk kembali mengasingkan beliau ke tempat yang jauh lebih terpencil, yakni di sebuah kota kecil di Afrika Selatan. Di sana, beliau tetap berdakwah dan justru semakin memiliki banyak orang pengikut. Bisa dibilang, beliau adalah salah satu atau bahkan mungkin orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Afrika Selatan. Singkat cerita, beliau kemudian wafat pada tanggal 23 Mei tahun 1699. Beliau wafat di Afrika Selatan. Dan para pengikutnya pun kemudian menjadikan hari wafatnya beliau ini sebagai sebuah hari peringatan yang masih terus-menerus dirayakan atau diperingati hingga saat ini. Bahkan, Nelson Mandela selaku mantan Presiden Afrika Selatan sendiri menyebutkan bahwa Syekh Yusuf ini adalah salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki oleh Afrika Selatan. Maka tak heran apabila Syekh Yusuf ini selain mendapat gelar pahlawan di Indonesia, juga mendapatkan gelar pahlawan kehormatan di Afrika Selatan. Hingga akhir hayatnya sendiri, beliau menghembuskan napas terakhirnya di Afrika Selatan. Meski demikian, jasad beliau dibawa pulang kembali ke Indonesia dan dimakamkan di Indonesia. Namun, beliau juga tetap dibuatkan sebuah makam di Afrika Selatan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kota tempat di mana beliau dimakamkan inilah yang kemudian disebut dengan Makassar. Di sanalah tempat beliau dimakamkan. Dan karena itulah nama kotanya disebut dengan Makassar, yang tentu saja terinspirasi atau diambil dari nama kampung halaman Syekh Yusuf ini sendiri. Bahkan hingga saat ini, makam Syekh Yusuf ini dianggap sebagai salah satu tempat suci bagi umat muslim di Afrika Selatan. Tak jarang pula ada orang yang berziarah ke makam beliau. Bukan ada sih, banyak orang yang berziarah ke makam beliau apabila mereka hendak menunaikan ibadah haji. Jadi apabila ada orang di Afrika Selatan yang mau menunaikan ibadah haji,
maka biasanya mereka akan berziarah terlebih dahulu ke makam Syekh Yusuf ini. Adapun penduduk di kota Makassar, Cape Town ini juga kebanyakan berasal dari keturunan Melayu, yakni Indonesia dan Malaysia, yang kemungkinan adalah keturunan dari para pengikut Syekh Yusuf Al-Makassari selama beliau berada di Afrika Selatan ini. Dalam sejarahnya, kata Daeng sendiri adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang dihormati atau dihargai. Daeng dapat dimaknai sebagai nama julukan yang diberikan terhadap seseorang yang memiliki ciri khas atau kelebihan dan prestasi dalam hal kehidupan sosial di masyarakat. Selain itu, kata Daeng juga diberikan kepada seorang bangsawan, orang-orang yang berpengaruh dan dihormati, serta orang yang dituakan. Selain itu, kata Daeng juga dapat bermakna doa yang diberikan oleh kedua orang tua kepada anaknya, agar nantinya anak tersebut dapat menjadi orang besar yang baik dan juga dihormati. Sayangnya, di zaman sekarang ini, kata Daeng telah mengalami perluasan pada penggunaannya, alias kata Daeng sekarang tidak lagi ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, melainkan nyaris sebagian besar orang dapat dipanggil dengan sebutan Daeng di zaman sekarang ini. Meski demikian, umumnya, kata Daeng memang dijadikan sebagai kata panggilan kepada orang yang lebih tua. Dengan maraknya penggunaan kata Daeng inilah yang menjadikan banyak orang memberikan julukan kota Daeng kepada Makassar. Karena seringnya kita mendengar orang di Makassar yang apabila berbicara selalu menggunakan kata Daeng. Jadi, julukan Daeng itu sendiri sebenarnya lahir dari kebiasaan orang Makassar yang selalu memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Daeng. Apabila kita merujuk kepada sejarah, maka kita akan mendapati beberapa peristiwa yang berkaitan langsung dengan penamaan kota Makassar. Salah satunya dari buku yang berjudul Asal-Usul Kota di Indonesia Tempo Doloe. Di dalam buku tersebut diceritakan pula asal-usul nama kota Makassar. Nah, apabila kita merujuk secara etimologi, kata Makassar sendiri berasal dari kata Mangkasarak, yang artinya mulia dan jujur. Selain itu, terdapat pula versi lain mengenai penamaan kota Makassar ini. Konon kabarnya, penamaan kota Makassar ini berasal dari sebuah peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa yang sangat sakral. Pada suatu pagi, di tahun 1605, di tepi pantai Tallo, Baginda Raja Tallo ke-6 kedatangan seorang lelaki yang berjubah putih dan bersurban hijau. Diceritakan bahwa pria tersebut memiliki wajah yang tampak teduh dan memancarkan cahaya. Pria itu kemudian berjabat tangan dengan Baginda Raja. Di telapak tangannya terdapat tulisan 2 kalimat syahadat. Baginda Raja Tallo kala itu mempercayai bahwa sosok pria berjubah putih dan bersurban hijau itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan dari cerita tersebutlah kemudian yang dipercayai sebagai salah satu jejak sejarah asal-usul nama kota Makassar, yang kemudian dari peristiwa tersebutlah kemudian dicetuskan sebuah nama yaitu Makassar, yang diambil dari kata Akasaraki Nabiya, yang artinya Nabi telah menampakkan dirinya. Meskipun dalam kiprahnya, kota Makassar sempat berganti nama menjadi Ujung Pandang, namun pada akhirnya bisa berganti nama kembali menjadi Makassar, dan terus bertahan hingga saat ini, bahkan sampai kapanpun. Makassar telah berkembang dengan sangat pesat. Makassar kini menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia dalam segi kemajuan peradabannya.